Pemirsa, selain Wapres Gibran Rakabuming Raka, Wamendagri Bima Arya juga meninjau wilayah yang terdampak banjir di Kota Bekasi. Apa saja temuan dari peninjauan tersebut? Kami telah terhubung dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Selamat malam, Kang Bima. Selamat malam. Baik, Kang Bima, apa saja hasil pantauan Anda di lokasi banjir? Banjir ini kan banjir 5 tahunan, tetapi tahun ini lebih parah dari 5 tahun lalu. Walaupun sudah dibangun tanggul gitu ya, kalau nggak salah 8 meter, tapi tetap saja jebol dan memberikan dampak yang agak masif gitu. Dan ketika kami kunjungi tadi, memang airnya sudah surut, tapi memerlukan dukungan untuk tenaga pembersihan dan juga alat berat serta truk-truk untuk mengangkut sampah gitu. Jadi di fase pemulihan ini kami Kemendagri mengkoordinasikan pemerintah daerah sekitar untuk membantu pemerintah Kota Bekasi agar bisa mengakselerasikan proses pemulihan. Sampah-sampah bisa diangkut segera, kemudian juga air bisa disedot begitu ya, karena masih banyak yang kotor, menyedot lumpur dan sebagainya begitu. Kami tadi pagi menghubungi langsung Gubernur Jakarta Mas Pramono Anung yang segera akan mengirimkan truk-truk sampah, alat berat dan juga membantu tenaga untuk proses pembersihan dan pemulihan di sana. Kira-kira begitu yang saat ini menjadi fokus dari Kemendagri, memfasilitasi bantuan pemulihan yang dilakukan, dikoordinasikan oleh kementerian melalui pemerintah daerah sekitar. Baik, Kang Bima, apakah ada informasi bahwa memang ada kemungkinan ini beberapa hari ke depan masih akan terjadi curah hujan yang cukup tinggi dan juga bisa menyebabkan dari tempat Anda meninjau tadi di Bekasi? Masih ada kemungkinan seperti itu. Nah, karena itu kami terus memantau ya proses pemulihan ini dan menurut informasi juga ada langkah-langkah rekayasa curah hujan melalui BNPB yang berkoordinasikan dengan BMKG begitu ya, artinya mengurangi intensitas curah hujan tadi ya, sehingga mengurangi potensi terjadinya lagi banjir dalam skala besar ini begitu. Dan kami juga menghimbau kepada pemerintah Kota Bekasi dan semua pemerintah daerah yang ada di lintasan sungai untuk melakukan proses mitigasi, menyampaikan kepada warga yang berada di titik-titik rawan banjir, lintasan banjir, untuk menghindari titik-titik tersebut ketika curah hujan tinggi. Nah, ini dilakukan untuk menghindari jatuhnya korban. Baik, Kang Bima, sejauh ini sebenarnya ketika Anda berdialog dengan warga terutama yang ada di Bekasi itu, apa yang mereka butuhkan sebenarnya, Kang Bima? Yang pasti jangka pendek ini mereka ini kan sebagian besar masih mengungsi begitu ya. Ada posko, kebetulan ada posko BNPB di situ. Satu tentunya makanan, obat-obatan, pakaian begitu ya, supaya bisa nyaman lah di situ. Tadi kami pantau semuanya cukup sejauh ini. Nah, yang kedua adalah mempercepat proses pemulihan dan pembersihan rumahnya, karena nggak bisa dikerjakan sendiri. Sampah numpuk, ya ada lemari yang besar, ada tempat tidur dan barang rongsokan yang lain-lain. Itu perlu dibantu, perlu di-backup, karena pemerintah Kota Bekasi nggak bisa sendiri. Baik. Kang Bima, kalau dilihat di Pondok Gede Permai ini kan juga cukup luar biasa memprihatinkan karena air sampai dengan atap rumah warga di sana dan memang ini sempat terjadi juga di 5 tahun terakhir. Anda melihat seperti apa, Kang? Apakah memang daerahnya yang cukup rendah atau memang hanya faktor curah hujan yang tinggi atau seperti apa sebenarnya? Ya, dua-duanya. Ya, posisi titik lokasi banjir ini, kemudian curah hujan tinggi begitu ya. Karena itu penanganannya nggak bisa sektoral dan parsial. Nggak bisa kemudian langkahnya adalah menambah lagi turap menjadi lebih tinggi lagi sampai 20 meter, nggak bisa. Ini penanganannya solusinya harus permanen dan jangka panjang, dan kami kira ini harus dilakukan lewat nanti kewenangan Dewan Aglomerasi. Ini penanganan jangka panjang ini harusnya di situ. Dewan Aglomerasi inilah yang akan mengkoordinasikan pemerintah Kabupaten Bogor, Cianjur, Depok, Pemprov Jakarta, Pemprov Jabar untuk bersama-sama melakukan pemetaan titik-titik yang menyebabkan luapan air mulai dari hulu sampai ke hilir.
Nah disitulah kemudian dilakukan perencanaan dan proses pembangunan lah katakan begitu ya, atau bahkan mungkin relokasi dan lain sebagainya. Jadi memerlukan kerjasama lintas kewenangan di sini dan sifatnya harus jangka panjang dan permanen. Baik, Kang, ini kan juga ada dari Wali Kota Bekasi mungkin ya juga ikut dengan Anda tadi atau pemerintah Kota Bekasi. Bagaimana komunikasi sampai dengan saat ini yang bisa dikatakan juga ada informasi di media bahwa Bekasi itu lumpuh yang dikatakan dari pemerintah daerahnya sendiri? Ya, saya kira memang karena kondisinya tadi ya sebagian besar terendam, kemudian lalu lintas juga terhambat, tersendat, tadi agak susah memasuki wilayah begitu ya. Tetapi secara umum sebetulnya mulai teratasi, tadi lalu lintas sudah mulai terurai, listrik juga menunggu untuk dinyalakan kembali ya karena air sudah mulai surut, kemudian ketersediaan air bersih cukup tadi sejauh ini begitu ya. Dan sekarang ini yang kita perlu pastikan lebih kepada proses pemulihan yang terkoordinasi antar instansi begitu ya. Dan saya kira kita apresiasi Wali Kota Bekasi sudah turun secara maksimal untuk mengkoordinasi di lapangan bersama BNPB dan juga berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jakarta. Baik, Kang Bima, kita tahan sejenak, kita akan mendengarkan informasi dari rekan kami yang berada di kawasan Bekasi, Jawa Barat yang memang tadi kita juga telah diskusikan berkaitan dengan daerah yang paling parah terdampak dari banjir. Sudah ada rekan kami Hadisti Arifah di posko pengungsian Duren Jaya, Bekasi. Selamat malam, Hadisti, seperti apa kondisi pengungsian saat ini di sana? Ya, selamat malam Kevin dan juga pemirsa. Betul, saat ini saya berada di salah satu posko pengungsian yang ada di Kelurahan Duren Jaya, Bekasi. Tepatnya ini ada di Aula RW 12, yang mana warga terdampak banjir ini mengungsi di aula yang sudah disediakan. Untuk aula RW sendiri ini diisi oleh sekitar ada 15 RT, dan kita bisa lihat bersama-sama Kevin dan juga pemirsa, beginilah kondisi terkini warga terdampak yang memilih untuk mengungsi di posko pengungsian ini. Untuk warga ini memilih beristirahat dengan fasilitas yang sudah disediakan di posko ini. Namun kalau kita bisa melihat, saya bisa menggambarkan fasilitas ini memang masih cukup terbatas, di mana kita lihat warga yang beristirahat ini, warga terdampak beristirahat hanya beralaskan karpet, belum terlihat adanya matras ataupun juga tempat tidur yang dirasa layak untuk mereka beristirahat. Kurang lebih ada sekitar 800 KK atau rumah yang terdampak di Kelurahan Duren Jaya ini. Dan untuk tempat pengungsian memang ini tersebar, mulai dari tempat saya melaporkan ini adalah salah satunya, yakni Aula RW, kemudian juga tersebar ada di beberapa sekolah, di kantor camat, kemudian juga di puskesmas dan di posko-posko lainnya. Nah, warga yang terdampak ini memang mereka mengalami kerusakan yang cukup parah pada rumah mereka, yang mana hingga malam hari ini masih ada sejumlah rumah yang masih tergenang banjir, bahkan banjir pun ini masih berada di ketinggian 50 hingga 80 cm. Dan di posko pengungsian ini memang sejumlah bantuan ini terus disalurkan, mulai dari bantuan berupa konsumsi, mengingat ini kan di bulan puasa, di mana warga ini melakukan ibadah puasa, sehingga mereka tadi sudah berbuka puasa dengan konsumsi yang sudah disalurkan kepada mereka. Dan untuk mengetahui seperti apa sih kebutuhan yang sudah disalurkan, kemudian apa saja yang masih dibutuhkan, saya akan coba untuk berbincang dengan Pak RW di sini. Ada, selamat malam Pak RW. Pak RW, izin Pak RW mau sedikit bincang-bincang. Pak RW dengan siapa Pak? Kalau boleh tahu. Saya Yudi Ferdiawan dari RW 12. Ya. Pak RW, ini untuk di posko pengungsian ini Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit bagaimana situasinya terhadap warga yang terdampak nih Pak. Apakah mereka beristirahat di sini sudah dengan fasilitas yang dirasa memadai atau layak, atau bagaimana Pak? Alhamdulillah selama ini kita punya posko di Sekretariat RW 12 untuk menangani RT 1 sampai 15, dan memang tempat ini adalah tempat tertinggi dari wilayah kami. Jadi posisi saat ini masyarakat sih sudah cukup bisa kami tangani dengan bantuan dari pemerintah ataupun sukarelawan dari dinas-dinas yang terkait.
Ada total berapa RT Pak di RW 12 ini yang terdampak nih Pak? Total RT itu 15 RT dari 1 sampai 15 mencakup kurang lebih sekitar 813 kakak. Ya. Pak, untuk bantuan yang sudah disalurkan tadi kan saya melihat ini ada sejumlah konsumsi, kemudian juga ada bantuan berupa medis atau apa saja nih Pak yang mungkin masih dibutuhkan? Saat ini kami masih menunggu untuk bantuan seperti perlengkapan baju ya. Kadang untuk rumah satu lantai mungkin baju udah terendam semuanya. Jadi saat ini kami menunggu itu dan mudah-mudahan mungkin dari relawan kita akan hadir untuk baju. Baik, terima kasih Pak RW. Ya, pemirsa itu dia tadi disampaikan langsung oleh Pak RW bentuk bantuan yang sudah disalurkan. Kemudian juga masih ada sejumlah bantuan yang masih perlu dibutuhkan berupa baju bersih dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kevin. Baik, terima kasih Hadisi melaporkan langsung dari pos pengungsian di Kelurahan Duren Jaya Bekasi. Selamat kembali bertugas. Ya, kita melanjutkan dialog bersama Wamendagri, Kang Bima. Kang Bima masih bersama saya? Ya, masih. Kang Bima, ini kan tentu masih perlu adanya langkah antisipasi dari seluruh masyarakat terutama yang memang terdampak banjir. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan atau apa hal-hal yang perlu dilakukan dari pemerintah pusat dan daerah terkait dengan masih adanya potensi curah hujan dan juga cuaca ekstrim ke depan? Yang pertama tentu mitigasi bencana ini harus dilakukan secara terintegrasi begitu ya. Artinya harus ada informasi-informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah beserta dinas terkait kepada warga melalui saluran-saluran yang efektif dan sampai kepada warga tentang potensi momentum bencana itu. Nah, yang kedua, ya kita juga harus siaga dalam hal kemungkinan untuk melakukan mobilisasi alat-alat yang diperlukan ketika terjadi bencana. Seperti yang tadi terjadi di Pondok Gede di Bekasi ini, ya ternyata kesulitan alat berat gitu ya. Kemudian juga perlu truk-truk pengangkut sampah dan lain-lain ya, serta juga status kedaruratan bencana karena pemerintah kota atau pemerintah daerah ini harus melakukan komunikasi yang intens dengan BNPB agar BNPB bisa melakukan langkah-langkah karena BNPB memiliki anggaran, BNPB juga memiliki resources begitu. Nah, sehingga bisa dilakukan penanganan langsung begitu. Nah, ini memerlukan proses-proses yang harus dilalui seperti penetapan status darurat bencana, kemudian komunikasi, permintaan bantuan dan sebagainya. Baik, Kang Bima, berarti langkah-langkah mitigasi potensi bencana ke depan dan juga mobilisasi dari rakyat diharapkan juga harus siap sedia karena memang masih ada potensi cuaca ekstrim ke depan. Tapi apakah Anda bisa memastikan bahwa pemerintah pusat bisa mendukung pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari korban-korban banjir yang terdampak, Kang Bima? Yang pasti kita membangun komunikasi agar bisa melakukan identifikasi persoalan apa dan kebutuhannya apa. Nah, kalau pemerintah daerah setempat bisa melakukan itu kan bagus ya, kita syukuri itu. Tetapi kita juga harus bisa langsung cepat mengetahui manakala pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan itu. Nah, karena itu nanti kita koordinasikan dengan kementerian terkait, Kementerian Sosial misalnya, dengan BNPB, ataupun dengan pemerintah daerah sekitar. Seperti yang hari ini kami lakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jakarta yang mengirimkan bantuan ke pemerintah Kota Bekasi. Baik, Kang Bima, terakhir ini juga dapat dikatakan mendapatkan perhatian yang cukup besar dari pemerintah juga sampai Wakil Presiden turun dan juga lintas kementerian juga turun dan juga tadi Anda sampaikan pentingnya adanya koordinasi antar daerah aglomerasi tadi. Bagaimana Anda bisa memastikan bahwa tiap kementerian ini bisa berkoordinasi dengan baik agar keresahan dan juga kesusahan masyarakat dapat terbantu setidaknya, Kang Bima? Kemarin ketika rapat kabinet menjelang buka puasa, Presiden Prabowo mengawali dengan menyinggung soal penanganan bencana ini. Ya, beliau menggarisbawahi betul bahwa koordinasi harus dilakukan untuk mitigasi dan penanganan bencana.
Nah, saya kira itu kemudian menjadi atensi bagi semua kementerian, ya sehingga hari ini kita lihat ya, Bapak Wakil Presiden turun, kemudian Menteri Perumahan juga turun, dan saya kira BNPB ya sudah dari kemarin juga ya. Jadi saya kira ini sudah menjadi atensi semua, tinggal sekarang pemerintah daerah setempat yang mendapat musibah ini harus lebih intens lagi untuk membangun komunikasi dengan semua. Baik, tentunya juga perlu adanya siap siaga dari seluruh pihak ya Kang Bima, agar beberapa hari ke depan dapat juga diantisipasi dengan baik. Terima kasih Wamendagri Bima Arya telah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Selamat malam Kang Bima, sehat selalu. Malam. Pemirsa, banjir juga menerjang 2 kecamatan di Karawang, Jawa Barat. Derasnya banjir mengakibatkan jembatan Cicango penghubung antara Karawang, Bogor amblas. Hingga Rabu siang ketinggian air di 2 kecamatan di Karawang, yaitu Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Teluk Jambe terus bertambah. Tercatat sebanyak 924 rumah dan 1.051 orang terdampak banjir akibat luapan Sungai Cibeete. Ketinggian banjir pun bervariasi mulai dari 1 meter hingga 3 meter. Banjir di Karawang, Jawa Barat akibat luapan Sungai Cibeete juga merendam akses jalan hingga ketinggian air 1 meter lebih. Banjir tidak hanya merendam rumah warga tetapi juga membuat jalur Karawang-Bogor lumpuh. Jembatan Cicangor penghubung antara Karawang-Bogor amblas dan tak bisa dilintasi oleh semua kendaraan. Akibatnya puluhan kendaraan truk dan mobil pribadi terjebak hingga 12 jam lebih. Kemacetan kendaraan mengular hingga 1 kilometer. Pemirsa, banjir setinggi 50 hingga 75 cm merendam kawasan Kedoya, Jakarta Barat. Akibat banjir, moda transportasi umum yang biasa melintasi Kedoya terpaksa berhenti beroperasi. Hingga Selasa siang, kawasan Kedoya termasuk Kedoya Gargen masih terendam banjir. Ada 4 RT yang masih terendam banjir dengan ketinggian air 50 hingga 75 cm. Warga yang tinggal di apartemen tetap bertahan di tempat tinggal mereka. Sementara sebagian warga lainnya memilih mengungsi ke rumah kerabat mereka. Dampak banjir yang terjadi sejak kemarin, arus lalu lintas ditutup. Moda transportasi umum yang biasa melintas di kawasan ini juga berhenti beroperasi untuk sementara waktu. BMKG memprediksi hujan yang berpotensi berdampak banjir terjadi hingga pekan depan. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jakarta mencatat ada 122 RT di 23 kelurahan di Jakarta yang terendam banjir. Ketinggian air yang tertinggi mencapai hingga 4 meter, yakni di kawasan Jakarta Timur. Pemirsa, banjir di Jakarta memakan korban jiwa. Seorang balita korban banjir di Tebet, Jakarta Selatan meninggal dunia akibat perahu karet yang ditumpangi saat evakuasi terbalik. Duka menyelimuti keluarga Adharis Al-Saki. Balita 3 tahun ini hanyut akibat perahu karet yang terbalik saat ia dievakuasi dari rumahnya yang terendam banjir di Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melayat ke rumah duka.
Saat kejadian, 2 anggota tim SAR yang ikut mengevakuasi juga sempat hanyut namun bisa menyelamatkan diri. Sementara korban hilang dan ditemukan tewas tak jauh dari lokasi hanyut. Sementara itu ketinggian banjir di perumahan Pondok Gede Permai Bekasi dan Kelurahan Cililitan Kecil mulai surut. Meski demikian, sebagian warga masih mengungsi di posko-posko pengungsian. Banjir yang sempat mengendangi perumahan Pondok Gede Permai Bekasi sudah surut pagi ini. Namun sisa-sisa bekas banjir masih terlihat. Sejumlah barang yang terbawa banjir berserakan. Jalan-jalan menuju perumahan pun dipenuhi lumpur tebal. Sebagian warga masih mengungsi di kantor logistik dan peralatan BNPB yang dilengkapi dengan tenda, dapur darurat, dan juga toilet. Saat ini warga membutuhkan air bersih. Sementara ketinggian air di Kelurahan Cililitan Kecil, Jakarta Timur juga mulai surut pagi ini. Masyarakat mulai membersihkan rumah mereka yang terdampak banjir. Sebelumnya ketinggian banjir sempat mencapai 5 meter. Sebagian warga pun masih mengungsi di masjid terdekat dan Universitas Binawan. Dari Bekasi dan Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi posko pengungsian korban banjir di Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Wapres pun berdialog dengan warga korban banjir. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi posko pengungsi korban banjir di Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Wapres Gibran tiba di lokasi pengungsian sekitar pukul 10.10 WIB dan langsung mengunjungi korban banjir. Gibran mendatangi para pengungsi satu persatu untuk berdialog dengan para korban dan menanyakan kondisi korban. Gibran juga melanjutkan kunjungannya dengan meninjau lokasi banjir. Warga yang sedang membersihkan sisa-sisa banjir meminta bantuan alat kebersihan. Pemirsa, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono mencuri perhatian saat banjir melanda Bekasi. Mantan Menteri PUPR ini terlihat menerobos banjir yang menerjang perumahannya di Kompleks Pengairan PU Rawa Semut, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Di media sosial, nampak Basuki Hadi Mulyono menerobos banjir dengan menggunakan motor di tengah kondisi banjir. Kondisi air yang cukup tinggi membuat seorang pria ikut mendorong motor yang dinaiki oleh mantan Menteri PUPR tersebut. Kawasan di depan komplek rumah Basuki Hadi Mulyono terendam banjir dikarenakan luapan Sungai Kalimalang yang berada di samping perumahan. Sementara pusat perbelanjaan Mega Bekasi Hypermall yang berada di Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir hingga 1,5 meter pada Selasa kemarin. Sementara ketinggian banjir di perumahan Pondok Gede Permai Bekasi dan Kelurahan Cililitan Kecil mulai berangsur surut. Bekasi jebol, kita terperang. Para pengunjung Mega Bekasi Hypermall Marga Jaya Bekasi Selatan Kota Bekasi, Jawa Barat ini panik saat air tiba-tiba masuk dan mengenangi lantai dasar mall Selasa siang. Pengunjung berteriak dan berlarian ke arah eskalator untuk menyelamatkan diri. Sejumlah pedagang berupaya menyelamatkan barang dagangannya. Air mengalir dengan deras hingga sejumlah kursi dan etalase pedagang terbawa arus. Air yang menggenangi pusat perbelanjaan membuat puluhan tenan terendam banjir setinggi 1,5 meter. Tak sedikit pedagang yang tak sempat menyelamatkan barang-barang dagangannya. Bahkan sejumlah mobil yang terparkir ikut terendam banjir. Diduga kerugian akibat banjir di pusat perbelanjaan ini mencapai miliaran rupiah. 11 cepat datang airnya langsung jam. Ada pemberitahuan sebelumnya dari manajemen? Kalau dari manajemen Korotio sih nggak ada info sih. Kayak yang lain juga, tenan-tenan lain juga nggak ada info. Hingga pagi ini banjir masih menggenangi kawasan Mega Bekasi Hypermall. Meski begitu, ketinggian banjir mulai berkurang dari yang sebelumnya 2 meter, kini menjadi 1 meter. Sejumlah pompa air terus dioperasikan guna mengurangi debit air, sementara operasional pusat perbelanjaan ini ditutup sementara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Presiden memiliki program membuka sekolah rakyat, namun diperkirakan akan tumpang tindih dengan kejar paket. Apa yang membedakan keduanya? Apakah ada inovasi baru pendidikan dari program tersebut? Kita akan membahas lebih dalam, pemirsa, dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan pakar kebijakan publik. Dan maksud kami, kita akan masih berusaha menghubungi pakar kebijakan publik, pemirsa. Kami akan ke Pak Wamensos terlebih dahulu, Pak Agus. Pak Agus, mungkin bisa dijelaskan secara sederhana maksud dari sekolah rakyat ini seperti apa, Pak? Jadi yang disampaikan oleh Bapak Menteri tadi, Kemensos diberi mandat oleh Presiden untuk membangun sekolah rakyat. Jadi bukan Kemendiknas, tetapi Kemensos. Artinya ada sesuatu yang khusus dalam perusahaan pembangunan sekolah rakyat ini. Yang pertama, tentunya Bapak Presiden menginginkan anak-anak Indonesia ini menjadi generasi yang unggul, generasi yang hebat. Yang kedua, Pak Presiden berharap dengan adanya sekolah rakyat ya, yang nantinya itu berasal dari saudara-saudara kita yang miskin maupun miskin ekstrim itu, diharapkan kemudian bisa memutus rantai kemiskinan. Dan yang membedakan dengan sekolah-sekolah yang lain ataupun kejar paket segala macam itu, sekolah ini dibangun dalam konsep boarding, gitu loh. Dalam konsep boarding, misalnya seperti sekolah SMA Taruna Nusantara atau sekolahnya yang dibangun oleh Pak Khairul Tanjung yang ada di Soekarno segala macam itu. Jadi pertama, Pak Presiden ingin secepatnya rantai kemiskinan ini bisa diputus. Yang kedua, Kemensos dengan sekolah rakyat ini diharapkan bisa menciptakan generasi-generasi yang unggul, ya, yang kemudian bisa memimpin masyarakatnya, memimpin negaranya, gitu loh, menjadi negara yang hebat. Jadi latar belakangnya saya pikir seperti itu. Kenapa kemudian Kemensos yang ditugaskan, karena memang ini untuk masyarakat miskin maupun miskin ekstrim. Baik, Pak Agus, ini klasifikasinya atau persyaratan dikategorikan sebagai masyarakat yang miskin dan miskin ekstrim itu seperti apa, Pak? Jadi begini, saat ini ya, yang perlu kita ketahui bersama, dalam sejarah perkembangan kenegaraan Indonesia, saat ini dan baru kali ini Indonesia memiliki data tunggal sosial ekonomi nasional, gitu loh. Jadi kalau kemarin-kemarin itu banyak kementerian atau lembaga memiliki data sosial ekonomi sendiri, sekarang dengan Impres nomor 4 tahun 2025 itu Indonesia sudah memiliki data tunggal sosial ekonomi nasional yang disusun oleh BPS, yang kemudian merekonsiliasi data-data dari berbagai macam lembaga atau kementerian. Nah, dari data tunggal sosial ekonomi ini kemudian kita bisa mengetahui tidak hanya jumlah penduduk Indonesia sekarang ini berapa, tetapi juga profil kemiskinan dan alamat orang-orang miskin maupun orang-orang miskin ekstrim, gitu loh. Jadi untuk yang miskin ekstrim ini kategorinya adalah masyarakat, gitu loh, yang pengeluarannya per kapita per bulannya itu 400.000, sedangkan yang miskin itu yang pengeluarannya per kapitanya 600.000. Jadi kategorinya seperti itu, walaupun sebetulnya nanti untuk mengkategorikan ya orang-orang miskin maupun miskin ekstrim ini BPS akan menggunakan desil 1 sampai desil 10. Nah, nanti yang menjadi kategori miskin ekstrim itu masuk ke desil berapa, nanti BPS yang akan menentukan. Dan sekarang ini dalam proses
sosialisasi data tunggal sosial ekonomi nasional yang sudah selesai dan sebentar lagi akan kita gunakan oleh semua lembaga, kementerian maupun pemerintah daerah dalam menangani masalah-masalah kemiskinan. Baik, Pak Agus, ini munculnya adanya sekolah rakyat. Apakah dari sekolah yang konvensional saat ini tidak bisa mengakomodir semua kebutuhan dari anak-anak saat ini, Pak? Jadi sekolah yang sekarang ini ada kan sekolah yang bersifat umum, Mas, ya. Bersifat umum, siapa saja bisa masuk di situ, gitu loh. Tetapi sekolah rakyat itu betul-betul ada satu demarkasi bahwa sekolah ini memang diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak mampu menyekolahkan anaknya sampai ke SMA. Jadi berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional itu, penduduk miskin di Indonesia itu hampir 74% itu tingkat pendidikannya SD ke bawah, gitu loh. Okay. Nah, Pak Presiden tidak ingin kemudian persoalan kemiskinan yang dilatar belakangi oleh pendidikan ini terus-menerus terjadi. Maka kemudian Bapak Presiden memberikan satu terobosan langkah ya di dalam kemudian memotong rantai kemiskinan dari aspek pendidikan. Jadi anak-anaknya orang miskin, anak-anaknya orang miskin ekstrim ini tidak boleh tidak sekolah. Semua anak Indonesia harus sekolah dan negara yang bertanggung jawab untuk menyekolahkan anak-anak ini setinggi-tingginya sampai kemudian mereka menjadi anak-anak yang unggul, anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang mampu memimpin masyarakatnya, memimpin bangsanya, sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang maju karena tingkat pendidikannya juga sudah maju. Saya pikir itu yang menjadi satu filosofi, satu latar belakang dan yang membedakan dengan sekolah-sekolah yang lain. Baik, selanjutnya Pak Agus, ini anggarannya diambil dari mana Pak? Di tengah isu efisiensi saat ini yang semakin gencar. Tentunya karena ini sudah perintah dari Bapak Presiden dan sekolah rakyat ini tahun ini sudah harus dimulai ya. Nanti Pak Presiden yang memahamilah persoalan anggaran segala macam, yang jelas tugas kami di Kemensos bagaimana kemudian bisa melaksanakan perintah Bapak Presiden itu. Karena perintahnya bahwa tahun ini kita harus memulai pembangunan sekolah rakyat itu 100 sekolah gitu loh di seluruh Indonesia. Jadi masalah anggaran segala macam itu nanti Bapak Presiden serta Menteri Keuangan yang akan mengalokasikan latar belakangnya anggaran ini dari mana ya. Kita serahkan ke Bapak Presiden, tugas kami hanyalah melaksanakan apa yang menjadi arahan dari Bapak Presiden tersebut. Baik, ada 100 sekolah yang segera akan dibangun. Ini mappingnya di daerah mana saja Pak? Mungkin ada secara khusus daerah tertinggal atau seperti apa begitu spesifikasinya? Dari data tunggal sosial ekonomi nasional, kemudian kita bisa mengetahui peta di mana masyarakat kita yang masih miskin, di mana masyarakat kita yang masih miskin ekstrim itu berada. Ya, dari data yang ada, jumlah orang miskin terbanyak untuk saat ini berada di Provinsi Jawa Timur. Bukan provinsinya ya, tapi populasi orang miskin terbanyak itu pertama ada di Jawa Timur, yang kedua ada di Jawa Barat, yang ketiga ada di Jawa Tengah. Nah tentunya karena kemudian alamat kemiskinan serta profil kemiskinannya ada di 3 provinsi itu akan menjadi prioritas bagi pemerintah, bagi Kemensos untuk membangun sekolah-sekolah rakyat tersebut. Baik. Ini sudah adakah kepastian Pak kapan akan dibangun? Karena memang masih diperkirakan di tahun 2025. Kira-kira bulan apa dan tanggal berapa sudah ada kepastian Pak Agus? Saat ini Kemensos beserta kementerian serta lembaga-lembaga yang lain sedang menyiapkan panitia pelaksana. Panitia pelaksana ini kita namakan tim formatur. Tim formatur itu isinya dari berbagai macam kementerian ya. Ada Kemenko bidang pemberdayaan masyarakat, ada Kemenko
bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, ada Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Nasional, Bappenas, Lembaga Administrasi Negara, Kantor Staf Presiden, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota, Perguruan Tinggi, serta Menpan RB. Nah, dari berbagai macam unsur kolaborasi dari kementerian dan lembaga ini, kemudian kita membentuk tim formatur. Tim formatur nanti akan membuat atau membentuk satgas. Satgas itu berisi satgas nanti yang akan mempersiapkan sarana dan prasarana, satgas yang nanti akan mempersiapkan kurikulum, satgas yang nanti akan mempersiapkan guru-gurunya, satgas yang nanti akan mempersiapkan anggarannya, satgas yang nanti akan mempersiapkan monitoringnya. Prinsipnya saat ini kita sudah memulai ya, dan tim yang nanti akan melaksanakan ini sudah terbentuk, dan tadi siang kita sudah melaksanakan rapat di Kemensos dan kita meminta Bapak Profesor Muhammad Nuh, mantan Menteri Pendidikan dan kemudian menjadi ketua dari tim formatur yang akan melaksanakan perintah Presiden dalam membangun sekolah-sekolah rakyat tersebut. Baik Pak Agus, berarti nanti akan ada tim-tim yang memang bertugas untuk lebih spesifik kurikulum, anggaran dan lain sebagainya ya Pak ya. Baik Pak Agus, kita sebelum membahas lebih dalam terkait dengan hal ini, kita akan simak terlebih dahulu di mana pemirsa pemerintah menyelenggarakan pendidikan bagi warga yang tidak sempat menyelesaikan pendidikan formal lewat program Kejar Paket. Ada 3 program Kejar Paket, yakni Paket A, di mana tingkat pendidikan setara dengan SD dan Madrasah Ibtidaiyah. Paket B setara dengan SMP dan Madrasah Sanawiyah. Paket C setara dengan SMA dan Madrasah Aliyah. Kemudian program Kejar Paket atau pembelajaran kesetaraan ini memiliki dasar hukum yang kuat. Salah satunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana pasal 26 ayat 3 menegaskan pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara yang mencakup program Paket A, Paket B, dan juga Paket C. Baik, kita akan melanjutkan dialog pemirsa bersama dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono. Pak Agus, saya ingin meminta ketegasan dan juga mungkin penjelasan dari Anda. Kira-kira apa sih perbedaan dari sekolah rakyat ini dengan adanya sekolah kejar paket seperti paket A, paket B, dan juga paket C, Pak, sebenarnya? Kalau sekolah kejar paket itu kan sekolah non-formal, ya. Sekolah ini kan kemudian menampung bagi anak-anak yang putus sekolah. Perbedaannya dengan sekolah rakyat ini adalah sekolah reguler, ya, reguler plus ya, dalam bentuk boarding, ya, dimulai dari anak SD sampai ke SMA. Jadi dari SD, nanti kemudian SMP, kemudian ke SMA, dan perintah Bapak Presiden itu minimal harus bisa menampung 1.000 siswa. Ya, 1.000 siswa, dan lokasi ataupun tempat sekolah yang nanti akan kita dirikan itu minimal areanya itu adalah 5-10 hektar. Jadi kita harus membayangkan bahwa memang di sekolah itu nantinya itu di samping kemudian kita akan mengkonsentrasikan anak-anak itu di dalam satu sekolah boarding, itu di samping kemudian mereka ini mendapatkan pendidikan atau materi-materi pelajaran formal, mereka juga akan mendapatkan materi-materi pelajaran ekstrakurikuler. Jadi nanti anak-anak ini berada di sekolah sekaligus kemudian diasramakan, di situ ada gurunya, ada pamongnya, kemudian di situ kita akan melakukan di samping pendidikan dengan materi formal, kita juga akan melatih anak-anak ini dengan
ekstrakurikuler, entah itu ekstrakurikuler pembentukan karakter, pembentukan morality, menjadi atlet olahraga, menjadi seorang yang memahami masalah-masalah agama, masalah-masalah patriotisme. Jadi nanti disitulah kemudian anak-anak ini akan kita didik, akan kita gembleng di dalam sekolah yang berasrama. Berbeda dengan sekolah paket A, paket B maupun paket C, walaupun latar belakang orang-orang yang melakukan pendidikan tersebut itu mungkin sama, yaitu orang-orang miskin maupun miskin ekstrim. Tetapi kalau kemudian kerja paket itu cenderung tidak formal, yang kita lakukan dengan sekolah rakyat ini adalah sekolah formal, boarding ya, diasramakan dan berlatar belakang anak-anak yang memang keluarganya tidak mampu, gitu loh. Supaya kemudian ke depan tidak ada lagi anak-anak yang tidak sekolah kemudian melakukan program atau ikut program kejar paket, tetapi semua sudah terwadahi lewat pendidikan formal melalui sekolah-sekolah rakyat ini. Harapannya seluruh anak orang miskin, anak miskin ekstrim ini negara bisa menampung dan negara bisa mendidik mereka menjadi generasi-generasi yang unggul, menjadi generasi-generasi yang hebat. Baik, dari SD sampai SMA berarti akan diakomodir dari pemerintah untuk biaya dan segala akomodasinya dari para siswa tersebut, Pak? Karena asrama tadi Bapak sampaikan. Semua akan dibiayai oleh pemerintah. Ya, tidak ada sepersen pun nanti dalam proses belajar mengajar di sekolah itu sekolah akan memungut uang dari keluarga tersebut. Namanya sekolah rakyat untuk rakyat miskin, tentunya kan kita tidak akan membebani keluarga-keluarga tersebut. Justru dengan adanya sekolah rakyat ini kita ingin meringankan beban ekonomi mereka, dan kita akan mendidik anak-anak ini menjadi anak-anak yang hebat itu. Kita sudah melakukan peninjauan studi banding ya sebelum ini ke beberapa sekolah yang bentuknya sekolah boarding gitu loh. Misalkan di tempatnya Pak Khairul Tanjung yang ada di Sukoharjo gitu loh. Kita sudah sangat mengerti memang kemudian anak-anaknya orang miskin yang kemudian ditampung di sekolah tersebut menjadi anak-anak yang pintar dengan morality yang tinggi, dengan tingkat patriotisme yang sangat hebat. Dan kita berharap, dan tentunya juga itu harapan Bapak Presiden, bahwa sekolah rakyat ini kira-kira nanti akan menghasilkan siswa-siswa seperti itu, gitu loh. Baik itu seperti yang ada di Sukoharjo maupun yang ada di SMA Taruna Nusantara yang ada di Magelang, gitu loh. Akan menjadi anak-anak yang unggul, anak-anak yang pintar, anak-anak yang integritas patriotismenya hebat, gitu loh. Sehingga anak-anak ini memang kita persiapkan untuk menjadi pemimpin, menjadi leader, agen perubahan, gitu loh. Dari keluarga orang miskin menjadi agen-agen perubahan, dan bahkan kemudian mereka juga bisa menggraduasi saudara-saudara kita yang miskin yang lain dengan kemudian mereka menjadi anak-anak yang pintar yang kemudian bisa sekolah di perguruan tinggi baik S1 maupun S2. Jadi memang ini adalah satu untuk memotong rantai kemiskinan, yang kedua mempersiapkan generasi yang unggul di dalam menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Baik. Pak Agus, saya ingin meminta penekanan terakhir kepada Anda dan juga sebagai pertanyaan terakhir, apakah memang sekolah rakyat ini diadakan untuk juga salah satu tujuannya menutup adanya gap diskriminasi yang terjadi bagi mereka yang memang dikategorikan miskin di sekolah konvensional yang mungkin mendapatkan bully dari teman-temannya atau secara sosial tidak nyaman. Apakah memang ini salah satu tujuannya, Pak? Saya pikir itu hanya salah satu aspek yang kecil saja, gitu loh. Tetapi yang jelas bahwa sekolah ini memang dipersiapkan bagi keluarga yang tidak mampu, ya, baik itu miskin maupun miskin ekstrim, karena berdasarkan data yang ada sekarang ini, kebanyakan keluarga miskin maupun keluarga miskin ekstrim ini hanya bisa menyekolahkan anaknya sampai ke tingkatan SD. Mereka sudah sangat kesulitan untuk memasukkan anaknya ke SMP, apalagi SMA.
Padahal ya dari data yang ada sekarang ini, kemiskinan itu salah satu penyebabnya adalah pendidikan. Dan hampir 74% penduduk Indonesia yang miskin maupun miskin ekstrim itu pendidikannya adalah SD ke bawah. Maka dengan kemudian kita menyiapkan sekolah rakyat ini dari SD, SMP, SMA, dan nanti kita mempersiapkan setelah SMA masuk ke perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, itu betul-betul bisa memutus rantai kemiskinan yang ada di Indonesia yang selama ini sulit sekali untuk kita selesaikan. Dan Pak Prabowo selalu berpidato bagaimana kita bisa secepatnya mengentaskan orang miskin maupun miskin ekstrim ini yang ada di Indonesia. Targetnya Pak Presiden di tahun 2025 maksimal di tahun 2026 penduduk miskin ekstrim di Indonesia harus selesai. Penduduk miskin yang ada di Indonesia menurut data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sekarang ini ada sekitar 3.170.000 atau 1,13% dari jumlah penduduk. Perintah Bapak Presiden tahun ini harus selesai, maksimal tahun depan. Dan angka kemiskinan di tahun 2025 ini harus menjadi turun menjadi sampai ke 7%. Jadi sekolah rakyat ini memang sebagai salah satu model graduasi kemiskinan ya melalui sektor pendidikan. Dan kami berharap masyarakat bisa memahami, masyarakat bisa mendukung, karena ini hal yang sangat bagus, momentum yang sangat baik, dan perintah dari Bapak Presiden yang sangat hebat, yang kemudian harus diterjemahkan oleh masyarakat, oleh kementerian, oleh lembaga-lembaga terkait, termasuk pemerintah daerah, di dalam mendukung program sekolah rakyat ini. Baik, tentunya kita akan mengawal bersama Pak cita-cita yang mulia dari Pak Presiden untuk bisa memutus rantai kemiskinan terutama bagi mereka anak-anak miskin. Ya. Jadi selain kemudian kita mempersiapkan tim pelaksana dalam bentuk formatur dan satgas-satgas itu, kita sekarang ini sedang berkoordinasi dengan gubernur-gubernur yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah maupun Jawa Barat. Dalam waktu dekat ini kita akan datang ke provinsi-provinsi tersebut, kita akan berbicara dengan Bapak Gubernur, dengan Bapak Bupati, dengan Bapak Wali Kota tentang rencana pembangunan sekolah rakyat ini, dan yang menjadi prioritas adalah di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan di Pulau Jawa lainnya, serta beberapa daerah yang ada di luar Jawa. Saya pikir ini sudah mulai ya, dan kita sudah ada timnya, dan pemerintah daerah juga saya pikir sudah siap untuk mendukung program sekolah rakyat ini. Terima kasih. Baik. Seluruh pihak juga diajak bekerja sama untuk mensukseskan dari program sekolah rakyat ini. Terima kasih, kita akan doakan yang terbaik tentunya Pak untuk memutus rantai kemiskinan bagi anak-anak kita. Terima kasih Pak Wamen Tri Sosial Agus Jabo Priyono telah bergabung bersama kami di Sido Prime. Selamat malam. Sehat selalu Pak. Amin. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Komisi 13 DPR RI menyetujui proses naturalisasi 3 pemain sepak bola Emil Audero, Joy Pelupesi, dan Dean James. Rapat kerja Komisi 13 DPR RI dengan Kemenpora dan PSSI memutuskan untuk menyetujui permohonan naturalisasi 3 pemain sepak bola. 3 pemain tersebut adalah Emil Audero, Joy Pelupesi, dan Dean James. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan kehadiran ketiga pemain tersebut akan menambah kekuatan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Willy Aditya mewakili Komisi 13 menyetujui permohonan kewarganegaraan ketiga pemain tersebut dan berharap mereka bisa berkontribusi besar bagi skuad Garuda. Sementara sebelumnya Komisi 10 sudah menyepakati berkas untuk naturalisasi ketiga pemain. Uji permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Saudara Joy Matis Pelupesi, Saudara Emil Auderio Mulyadi, dan Saudara Dean Ruben James, maka selesai sudah seluruh rangkaian kegiatan rapat kita pada hari ini. Atas nama Komisi 13 DPR RI kami mengucapkan terima kasih peran aktif Menteri Hukum, Menpora, Ketua Umum PSSI. Sayalah merah putih
insya Allah Indonesia menuju panggung dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih di Sindo Prime pemirsa. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Sosial untuk mempercepat peluncuran program Sekolah Rakyat. Kemensos sendiri menargetkan akan memberlakukan program tersebut pada pertengahan 2025. Presiden Prabowo Subianto sendiri sebelumnya mengungkapkan cita-citanya untuk membuka sekolah rakyat. Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga miskin hingga miskin ekstrim. Sekolah ini akan melayani peserta didik dari tingkat sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah kejuruan. Lebih lanjut, Presiden menekankan keberadaan sekolah rakyat menjadi harapan lahirnya generasi yang unggul. Ya, tadi juga disampaikan oleh Presiden, jadi Presiden meminta sekolah rakyat ini ada percepatan-percepatan. Kita diminta nanti kerjasama dengan gubernur, dengan Bupati Wali Kota, agar pada tahun 2025 ini banyak yang bisa kita buka, terutama ya untuk mereka yang miskin maupun miskin ekstrim. Ya tentu kita akan mengidentifikasi, kita akan membuat perencanaan yang lebih baik dalam rangka menerjemahkan arahan dari Presiden tersebut. Tetapi jelas bahwa sekolah rakyat ini nanti diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin atau miskin ekstrim. Jadi seleksinya nanti tentu yang pertama itu dari keluarga miskin atau miskin ekstrim. Sekolah ini dalam bentuk boarding school. Rencananya insya Allah mulai dari SD, SMP maupun SMK. Pemirsa, pemerintah telah merilis jadwal pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA sebagai pengganti ujian nasional di tingkat SD dan SMP. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, TKA pada tingkat SD dan SMP akan digelar pada Februari 2026. Abdul Muti menegaskan TKA nantinya tidak wajib diikuti oleh siswa baik di tingkat SD ataupun SMA. TKA hanya diperuntukkan bagi siswa yang ingin memiliki kesempatan lebih ketika ingin melanjutkan pendidikannya, salah satunya melalui seleksi jalur prestasi. Muti juga menjelaskan salah satu alasan tidak diwajibkannya TKA karena selama ini banyak masyarakat yang menilai ujian akhir sebagai pemicu stres.